Satu-satunya yang kuat takkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang Tuhan, menyambut Engkau, Raja kami, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Mari kita mau sambut Raja kita, Raja di atas segala raja. Yeay. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha
sebab Dia ajaib, layak disembah. Haleluya. Yesus, Raja mulia, ajaiblah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita akan datang ke hadirat Tuhan, menghampiri tatanya. Kita mau menyembah Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Tiada yang melebihi
Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkau perisai perlindungan hidupku. Engkau perisai perlindungan hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkau yang melindungi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Hatiku percaya akan Engkau Tuhan. Masa depan kami yang Engkau menentukan Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Sebab Engkau ada di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami dengar firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada menyaksikan mengikuti ibadah MDC Kadipaten. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah tiba pada penghujung tahun 2020. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Karena awal tahun 2020, Jemaat MDC mungkin masih ingat. Memasuki masa pandemi COVID-19, Allah tetap menyertai kita. Walaupun hidup tak lepas dari perjuangan, Allah tetap sertai kita. Dan selalu memberi pertolongan, entah kita melihat ataupun tidak. Bahkan ada saat-saatnya kita tidak menyadarinya. Kita tidak yakin bahwa Allah ada, Dia tetap setia ada. Itulah Allah. Dalam kepengetahuannya, Dia tahu bahwa kita memerlukan Dia. Saya begitu yakin Tuhan setia menyertai umatnya. Amin. Ya, Dia selalu ada di mana kita ada. Itu sebabnya tidak heran Tuhan taruh di dalam hati saya pada akhir tahun 2019 yang lalu. Sebelum memasuki tahun 2020 yang lalu. Suatu tema yaitu following Him. Mengikuti Yesus. Walaupun memang mengikuti Yesus ada masa-masa yang sulit dihadapi. Pikul salib, ganti sukacita. Keadaan tidak menentu. Itu dihadapi sebagai tantangan. Tetapi tema tersebut menjadi acuan pelayanan firman Tuhan. Yang menuntun jemaat melewati masa-masa yang tidak mudah. Serba terbatas karena mengharuskan untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Kepengen keluar rumah untuk serba bebas itu tidak bisa lagi ketika itu. Bahkan sampai sekarang pun masih terasa hal-hal seperti itu. Ibadah dibatasi, haruslah 50 dari kapasitas ruangan. Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu mesti dilakukan karena selain sebagai aturan itu untuk menjaga kita supaya tidak tertular oleh virus yang merajalela yang tidak terlihat di luar sana. Kita beribadah
di dalam di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Tapi kita punya kepegangan yang kuat. Allah tetap setia menyertai umatnya. Amin. Seluruh dunia dipaksa untuk berhenti dan dari kesibukan sekalipun. Memperlambat tempo seolah-olah ini adalah perjuangan untuk beradaptasi dengan normal yang baru. Tapi kita dipaksa untuk merenungkan kembali, menyadari arti hidup ini. Dan saya berdoa melalui masa pandemi ini Tuhan turut mendatangkan kebaikan. Di dalam masa sulit ini kita menyadari kehadiran Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat menemukan perjumpaan dengan Allah. Ini doa saya dalam masa pandemi, bukan masalah kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi seberapa banyak orang menyadari Tuhan. Seberapa banyak orang yang dari kesibukan dipaksa untuk berhenti merenungkan kembali arti hidup. Untuk mengingat ada Tuhan yang selama ini dilupakan karena konsentrasi selama ini tanpa Tuhan, tapi kepada dunia kerja, kesibukan, sampai melupakan Sang Pencipta. Doa saya dalam masa pandemi ini, urgensi menurut saya, ada kesadaran dalam setiap orang, siapapun makhluk yang Tuhan ciptakan itu, untuk menyadari kehadiran Allah. Memperlambat tempo, mulai mengambil kesempatan untuk merenung kembali dan mudah-mudahan mereka menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya pesan di tahun 2020 sangat jelas, ikutilah Dia, jangan ketinggalan. Tetap setia mengikuti Dia. No turning back, no turning back. Dan kita diajak untuk tetap terus terhubung kepada Tuhan dan tetap berjalan di dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Berbuah banyak. Semua demikian kita adalah murid-murid Kristus. Nah selanjutnya di tahun 2021 ini, Tuhan tidak mau kita berhenti dan berputus asa. Menangisi hidup, menghayati hidup. Aduh kasihan sekali hidup saya. Tidak. Dia mau umatnya tetap berbuah, berjalan dalam menghadapi masa pandemi. Dengan tema restart. Kita merestart kembali untuk kehidupan yang penuh makna di tahun 2021 ini. Dan memulai kembali hidup sampai benar-benar memiliki hidup yang bermakna. Nah, di akhir tahun ini ada pesan Tuhan yang menggetarkan hidup saya untuk jemaat. Apa? Yaitu dalam menghadapi tantangan tahun 2022 nanti. Kita perlu terus berjalan bersama Dia. Tetaplah mengikuti Kristus. Walaupun resikonya pastinya ada. Walaupun resikonya pastinya mungkin besar. Hanya menyangkal diri. Memikul salib setiap hari. Menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada saatnya Anda berjuang dengan rasa berharga. Rasa penyesalan akan masa lalu. Menangisi arti hidup sesungguhnya saat ini. Dan mungkin kehilangan tujuan. Tetapi seandainya dalam masa seperti itu, Anda tetap menjadi pengikut Kristus, tetap berjalan, tetap setia, berusaha bangkit, terus berjalan, mengakui Dia dalam setiap perilaku kita, dan belajar menghormati Dia setiap hari, dan tetap berpengharapan walaupun menghadapi kemustahilan. Saya yakin banyak pengharapan di depan kita yang pasti tidak gagal. Ingat, Tuhan memperhitungkan semuanya. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bukankah bukan hanya hasil yang Dia inginkan kita capai? Lebih daripada itu bagaimana prosesnya juga, bukan? Di dalam masa-masa sulit engkau tak berharap kepada Tuhan, itu jauh lebih penting. Jadi letakkan Tuhan di dalam hatimu. Lebih daripada pencapaian-pencapaian. Karena pencapaian hanya bersifat semu. Mungkin orang memuji engkau. Mungkin orang melihat, oh engkau berhasil. Tapi jangan-jangan itu adalah jerat untuk engkau melupakan Tuhan. Itu sebabnya dalam masa-masa sulit gereja awal, gereja mula-mula. Mereka tetap berkata welcome penderitaan. Walaupun dijadikan obor tengah malam, dibakar hidup-hidup. Walaupun menghadapi badai hidup. Ketika mereka dijadikan kambing hitam. Untuk satu persoalan yang dihadapi oleh gereja mula-mula itu di tengah-tengah kepentingan Yahudi, kepentingan Roma, pemerintahan Roma. Mereka ditaruh dalam satu arena untuk dijadikan santapan
harimau, singa yang siap menerkam mereka. Mereka tetap tersenyum untuk menghadap Allah yang adalah raja di atas segala raja. Ini seharusnya jadi pengharapan umat Kristen. Rupanya keberhasilan itu adalah bagian kecil saja. Justru itu bukan sesuatu yang penting ketika kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu bukanlah penting. Nanti akan ditambahkan ketika hal utama kita telah dapat. Yaitu meluaskan kepemerintahan Allah. Dan kebenarannya memerintah atas hidup kita. Di mana kita punya relasi yang baik. Dia Tuhan, saya hamba. Dia Bapa, saya anak. Dia adalah gembala, saya adalah umat gembalaan. Kita tetap menjadi hamba yang setia. Saya yakin satu kali kelak Tuhan akan bilang engkau adalah sahabatku yang setia. Nikmati kebahagiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku dalam Tuhan. Kita akan belajar dari Sakaria. Siapakah Sakaria? Disebutkan dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 6. Disebutkan di sana pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya siapa? Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Di dalam kondisi apa mereka tidak bercacat? Dalam kondisi apa mereka hidup tetap benar? Dalam kondisi menghadapi masa-masa kemustahilan. Keduanya adalah orang benar dan taat kepada segala ketetapan Allah tanpa cacat. Ini spirit yang luar biasa. Mengapa saya katakan spirit yang luar biasa? Terdapat rentan waktu kurang lebih 400 tahun. Atau kurang lebih 400 tahun di mana Allah tidak berbicara kepada Nabi dan kepada umat Allah. Sehingga masa 400 tahun ini disebut sebagai masa kegelapan atau masa intertestamental. Hidup atau antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Zakaria dan Elisabet merupakan bagian orang yang hidup pada akhir masa itu. Di mana mereka tidak mendengar seperti dulu ada Allah yang berbicara, ada malaikat yang menampakkan diri dan kemudian muncul kitab-kitab perjanjian lama. Kejadian Keluaran, Maut, Ulangan, Allah berbicara melalui Musa. Kemudian Yosua, Allah berbicara melalui Yosua dan seterusnya nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Allah berbicara entahkah itu menegur, menguatkan, menghibur, menghindarkan mereka dari kesulitan-kesulitan. Tapi kali ini 400 rentan waktu yang sangat lama tentunya. Menghabiskan paling tidak 4-5 generasi. Dan ini adalah generasi di mana Allah ingin kembali menyatakan rencana yang dinyatakan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Dan rupanya Zakaria dan Elisabet adalah bagian di dalamnya. Wah, menarik. Seorang yang tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah juga mendengar Tuhan berbicara, gaulnya mereka hanya terhadap kitab suci dan aturan-aturan yang mereka harus lakukan. Kebetulan Zakaria adalah seorang imam. Yang menarik adalah bahwa walaupun mereka adalah bagian masa kegelapan, mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Nyatanya, Imam Zakaria tetap melayani Allah. Walaupun mereka tidak melihat dan mendengar Allah berbicara secara langsung, namun mereka menghormati kitab suci dengan ketaatan tanpa celah. Mereka menghadapi masa kemustahilan. Tapi yang menarik sekali lagi, mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita dalam situasi seperti ini, menghadapi masa kemustahilan, kita tahu janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai.
menghadapi masa kemustahilan, kita yakin bahwa Tuhan pernah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kitab suci. Dan mungkin 2-3 kali atau mungkin beberapa kali kita mengalami percikan-percikan mujizat. Terutama saat kita percaya Yesus, bukan? Itu adalah mujizat keselamatan bagi kita yang terbesar. Kita mengalami dia. Tapi lama mungkin kita menghadapi masa-masa sulit seolah-olah Allah tidak nyata kasih setianya kepada kita. Itu dari sudut kita. Tapi saya mau tekankan sekali lagi seperti di awal. Allah tetap setia, amin. Walaupun kita menghadapi kemustahilan. Nah mungkin saudara mengalami seperti itu. Anda tidak sendiri. Zakaria dan istrinya Elisabeth juga mengalami yang sama. 400 tahun bukan masa yang sedikit. Tetapi mereka tetap setia. Dan saya harap ketika Anda menghadapi masa-masa sulit, hal-hal kemustahilan, tetap tunjukkan tanpa celah hidup di hadapan Tuhan. Itu menjadi daya tarik Allah untuk memakai kita, menyatakan rencananya lebih lagi. Bukan hanya untuk keluargamu, bukan hanya untuk dirimu, bukan hanya untuk dunia sekitarmu, tetapi dunia. Lalu apa kemustahilan yang dialami oleh Zakaria dan istrinya yang mungkin juga Anda alami hari-hari ini? Kita bisa lihat itu dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dalam keyakinan Yahudi, orang mandul merupakan aib, memalukan. Karena apa? Bisa jadi ada dosa yang diperbuat sehingga mandul. Namun demikian mereka tetap setia sebagai suami istri ini yang luar biasa. Sampai kakek nenek ya, karena memang sudah usia yang tua. Mereka tetap menantikan janji sorga walaupun memang mereka tidak punya anak. Dan rupanya ini yang menjadi nilai di mata Allah. Allah ingin menyatakan rencananya bagi Zakaria. Nah rupanya Allah memiliki maksud untuk menyatakan kasih karunia kepada Zakaria. Untuk menyatakan sekali lagi rencana keselamatan melalui rencana memberikannya anak yang kemudian dinamakan Yohanes. Hal itu dinyatakan oleh malaikat Gabriel saat Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di bait Allah pada ayat yang ke-13. Kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui Yohanes anaknya, banyak dari bangsanya akan berbalik kepada Allah. Allah punya rencana di dalam masa-masa penantian. Mereka terhadap Mesias juga pergumulan mereka dalam hal kemustahilan. Nyata bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam kemustahilan. Amin. Bisa dibayangkan. Seperti tidak tersentuh. Ada dengar suara Allah, lihat mujizat. Tapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Ada masa kegelapan yang mereka hadapi. Paling tidak mereka itu bertanya dalam hati, apa iya ya Tuhan benar-benar mengasihi atau masih menyatakan mujizat. Dalam pikiran sebagai manusia, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua dan layu bisa memiliki anak. Namun dari sini kita belajar bahwa apapun kemustahilan yang dihadapi, seperti yang dialami oleh Zakaria, percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Persoalannya, tidak semua orang percaya kepada Allah walaupun dia sudah jadi Kristen hari-hari ini. Dia sudah lama mengikuti Kristus, tetapi itu adalah bagian yang memang harus dilakukan apapun motivasinya. Jangan-jangan cek dalam hati Anda tidak lagi mempercayai kehadiran Allah dalam hidupmu.
Itu yang mungkin dialami oleh Zakaria, membeku di dalam hati. Kita akan kaget melihat ayat-ayat selanjutnya. Ya. Misalnya pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dari Lukas pasal yang pertama. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini tidak mudah memang, tetapi kata-kata ini menggambarkan dua hal di dalam diri Zakaria. Yang saya boleh bilang hatinya sudah membeku karena penantian memiliki seorang anak mungkin tidak kunjung datang, mereka hanya melakukan rutinitas doang. Ada dua hal yang termaknai di dalam ayat yang barusan kita baca tadi. Bahwa ada ketidakpercayaan Zakaria rupanya. Terhadap hal-hal yang bagi Allah mungkin dilakukan. Dia melakukan segala hal tetapi masih dalam tataran kemustahilan. Tidak mampu keluar dari box kemustahilan. Apa dua hal ketidakpercayaan Zakaria di sini? Pertama, tidak meyakini Allah sebenarnya. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Dia adalah seorang imam. Tahu dari kitab suci bagaimana cara melakukan banyak hal rutin, liturgi, ritual sebagai imam di bait Allah. Tetapi dia tidak sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan yang Allah bisa lakukan dalam hidup. Dia tidak meyakini Allah bahwa Allah sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin. Menjadi tidak mustahil. Padahal Allah pernah melakukannya dalam diri Abraham dan Sarah. Dan mereka baca itu. Siapa Abraham dan Sarah? Abraham dan Sarah juga itu loh usia yang tua. Ya. Pernah didatangi oleh malaikat. Kemudian kitab suci juga mengkonfirmasi itu misalnya dalam Kejadian pasal 18 ayat 14. Kita lihat sebentar ayat 13 dan 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Atau ayat 13 kita mulai ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Sedangkan aku telah tua sambil tertawa. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, kata malaikat. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Maka waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, Sarah masih ada toleran, masih ada pengertian dari Allah bahwa ini pertama kali. Ya, sehingga tidak mengalami hukuman. Karena hukuman ketidakpercayaan sebenarnya juga fatal. Karena itu sebenarnya memungkiri kehadiran Allah dalam hidupnya. Memungkiri kemampuan-kemampuan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi untuk dirinya. Zakaria telah mendengar dan membaca tentu berulang-ulang peristiwa itu. Tetapi yang luput dari dalam dirinya adalah mempercayai bahwa itu bisa berlaku dalam hidupnya. Mempercayai Allah sanggup melakukan juga itu untuk hidup. Tetapi nampak bahwa dia tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukannya, itu persoalan. Nampak bahwa Allah tidak sanggup melakukannya lagi dalam hidupnya, itu persoalan. Nampak bahwa walaupun dia sudah membaca tapi tidak meyakini hal itu. Ya bukankah ketekunan orang Israel itu membaca kitab suci dan tidak akan melewatkan ayat ini? Apalagi selevel imam, pasti berulang-ulang dibaca. Tapi mungkinlah waktu tertentu dia menyerah. Itu masa lalu saja. Tidak mungkin terjadi sekarang ini. Bukankah mungkin juga itu ada dalam diri orang-orang Kristen hari-hari ini? Mujizat mah masa lalu. Rencana Tuhan menyatakan diri kepada seseorang itu pun masa lalu. Walaupun dia tetap menjadi Kristen. Walaupun dia tetap setia beribadah. Tetapi nilai keyakinannya bukan lagi kepada kitab suci. Tapi kenyataan-kenyataan yang bisa saja mengombang-ambingkan kehidupannya. Bahkan sehingga membutakan untuk melihat bahwa ada celah Allah bisa melakukan itu bagi dirinya.
Nah, perbedaannya dengan Maria saat mendengar rencana Allah melalui malaikat Gabriel yang pernah kita dengar juga pada Natal yang lalu, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Wajar dia bertanya dalam Lukas pasal 1 ayat 34 kita baca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, ini rada berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah Allah memberikan keturunan kepada yang sudah usia tua, itu banyak bukti dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga kalau tidak mempercayainya bahwa Allah sanggup melakukan juga kepada orang-orang yang membaca kitab suci, itu keterlaluan. Ya. Tetapi kali ini baru pertama kali Allah melakukannya kepada seorang Maria dalam bentuk berita bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Hei, belum pernah terjadi. Hal yang dinyatakan kepadanya memang belum pernah terjadi. Sama seperti Allah memaklumi Sarah yang tertawa ketika mendengar berita tentang hal yang mustahil ini. Allah juga memaklumi Maria karena memang itu baru pertama kali ada seorang wanita tidak berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, namun bisa mengandung dari Roh Kudus. Ini hal yang membawa penasaran tersendiri sehingga dia bertanya bukan karena unsur tidak percaya. Tetapi bagaimana itu terjadi? Bukankah dalam Perjanjian Lama itu juga belum pernah dinyatakan? Ya mungkin baru kali ini sehingga sulit diterima bila orang sudah mendengar firman Tuhan namun tidak percaya. Zakaria berbeda dengan Maria. Kalau Maria percaya kepada firman Tuhan, bertanya mengapa? Karena memang baru kali itu. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Dia ingin tahu. Dan responnya dia tetap percaya. Zakaria, di sini kita lihat dia tidak mempercayai firman Tuhan yang dia baca sendiri bahwa Allah pernah melakukannya itu. Ketika datang berita bahwa engkau akan melahirkan keturunan melalui istrinya, Elizabeth. Dia bilang bagaimana itu terjadi padahal sudah dinyatakan sebelumnya. Inilah unsur ketidakpercayaan dan kesalahan orang-orang Kristen seperti Zakaria. Saya harap ini tidak terjadi kepada umat Tuhan di tempat ini. Kita tetap mempercayai janji Allah. Kalau firman Allah telah menyatakannya, kita pegang, katakan amin. Itu pun kita bisa alami. Amin. Baca apapun saudara, itu saya bisa alami Tuhan. Bagaimanapun caranya saya tidak tahu. Tapi saya yakin Tuhan sanggup melakukannya, imani. Dan saya yakin tiba waktunya dan kalaupun rencana Tuhan ingin menyatakannya, Anda akan mengalami. Dari pihak Tuhan itu bisa terjadi, amin. Yang kedua, makna ketidakpercayaan kedua dari Zakaria adalah tidak percaya akan kuasa dari doa. Ya, hal itu nampak dalam ayat yang sebelumnya. Ya, ayat 13 kita baca lagi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Rupanya soal memiliki anak memang sudah didoakan terus-menerus oleh Zakaria. Namun ketika itu dinyatakan oleh Allah melalui malaikat Gabriel, dia menganggap itu harapan yang kosong. Mungkin selama ini dia pernah mendengar bahwa engkau akan mengandung. Tetapi kali ini dia tidak melihat hal yang berbeda. Padahal malaikat menyatakan itu dalam suasana dia sedang melayani. Hati-hati Bapak Ibu. Sedang kita melayani dan kita mengungkiri kuasa Tuhan, itu akan mendatangkan malapetaka besar dalam hidup kita. Ya. Ada harapan yang saya yakin rusak di dalam diri kita. Ketika kita hanya melakukan tapi tidak mempercayai kuasa. Kita beribadat tapi tidak mempercayai kuasa ibadat. Kita membaca Alkitab tetapi bukan untuk mempercayainya dan berkata amin. Tapi sekedar untuk melakukannya saja. Saya tidak tahu. Tapi saya harap jemaat Tuhan camkan baik-baik. Ada Allah yang berkata dia setia kepada perkataannya. Dan dia juga penuh kesetiaan. Pasti dia menggenapinya. Walaupun dalam caranya dan kehendaknya yang berbeda-beda. Tidak sesuai dengan harapan kita kadang. Tapi itu yang terbaik bagi kita. Amin.
Haleluya. Dia menganggap atau Sakaria menganggap harapan yang kosong. Itu mustahil. Karena tidak kunjung diberikan anak toh selama ini. Ya. Mana ketidakpercayaan? Ketidakpercayaan semacam ini rupanya dibenci oleh Allah. Sehingga akibatnya Sakaria menjadi bisu sampai anaknya dilahirkan. Lukas pasal 1 ayat 19-20 mengkonfirmasi hal itu. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dia adalah Allah yang tidak salah mendeteksi ketidakpercayaan hati dari Sakaria. Ya, kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita pelajari dari pengalaman Sakaria di atas? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita ambil petik pelajaran bagaimana menghadapi masa-masa kemustahilan. Bagaimana cara atau bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita menghadapi masa kemustahilan. Yang pertama, kita perlu mempercayai Allah bahwa dia sumber pengharapan dalam kemustahilan. Ya, tidak ada harapan mungkin bagi dunia ini kepada apapun yang mereka harapkan. Pengharapannya pasti gagal, mungkin kosong dan mungkin zong. Tetapi pengharapan dalam Tuhan bukan mungkin, tetapi pasti. Dia setia kepada perkataannya, dia setia kepada penggenapan akan janjinya. Dia penuh kesetiaan kepada umat. Percaya itu, sebab dia adalah Allah pribadi yang bukan hanya mau, tapi dia mampu melakukannya bagimu. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak membiarkan engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Dia memegang kendali atas setiap situasi. Mungkin cara pandangmu harus diubah kepada cara pandang Tuhan. Bahwa kalau kita tetap pada pandangan kita, tentu situasinya akan tetap sama dan kita bergantung kepada situasi itu, kita mudah kecewa dan putus asa. Set pikiran beralih kepada cara pandang Tuhan. Percaya bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam kemustahilan. Amin. Yang kedua, saat menghadapi hal-hal yang mustahil, kita perlu memiliki sikap tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kalau berdoa, kita harus datang dengan iman. Kalau berdoa, kita harus datang dengan percaya. Kalau tidak percaya, baiknya jangan berdoa. Kalau tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang besar di dalam masa-masa kemustahilan, baiknya tidak berdoa. Karena orang berdoa, dia meyakini, dia tidak boleh memungkiri kuasa doa. Bahwa Allah sanggup melakukannya. Setengah saja, itu tidak benar. Harus benar-benar benar ketika kita sepenuh hati mempercayai bahwa Allah menjawab doa. Itu sebabnya tetap berdoa. Dalam menghadapi masa kemustahilan. Jangan berhenti untuk tak berharap kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, tetaplah hidup benar dan berkata benar tentang Allah di dalam masa-masa engkau dalam menghadapi masa kemustahilan. Jangan bingung, jangan panik, tenang saja. Tetaplah berkata benar. Jangan berkata, memang keadaannya begini wayahnya. Ya jadilah seperti itu. Rasanya Tuhan tidak dengar doa saya. Jangan berkata seperti itu. Atau mungkin engkau tergoda untuk berkata, enggak Tuhan-Tuhanan lah. Jangan sampai beri celah seperti itu. Karena Allah patut diandalkan. Dan dia ketika kita jauhi, pasti kitanya yang rugi. Allah menginginkan kita dekat dengan Tuhan karena dia tahu bahwa kita gak bisa jalan sendirian. Tetaplah hidup benar dan berkata yang benar tentang Allah. Jangan berhenti untuk berkata benar. Jangan berhenti untuk hidup benar. Yang berikutnya adalah tetap percaya bahwa Allah setia menjawab doa kita. Walaupun jawabannya ada saatnya tidak.
Walaupun ada saatnya dia berkata, tunggu berarti harus sabar. Ada saatnya dia berkata, ya, kita terima itu dengan ucapan syukur. Amin nih, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang setia kepada perkataannya, tapi dia juga penuh kesetiaan pada janjinya, sehingga dia menggenapkan janjinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar Roh Kudus singkapkan lebih dalam diri kami. Betapa Allah peduli kepada setiap umat Tuhan. Engkau mau supaya hidup umat-Mu tetap bergantung kepadamu, berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah gagal. Karena Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Engkau lah yang menolong kami dalam masa-masa sulit. Menghadapi kemustahilan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segalanya mungkin. Ada saatnya kami dihadapkan dengan berbagai pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat itu ya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan menyediakan masa depan penuh harapan kepada kami. Masa depan yang cerah. Tuhan melewatkan kami dalam masa-masa sulit. Kami tetap belajar mempercayai Engkau walaupun menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan. Ini pegangan iman kami. Tuhan patut diandalkan, diharapkan. Karena Engkau setia kepada janji-Mu. Dan Engkau sangat setia, penuh kesetiaan melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Royke Tumbelaka MTH tentang harapan di tengah kemustahilan. Pastikan hidup Anda semakin erat dengan Kristus. Itu sebabnya, ayo libatkan diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Bergabunglah dalam doa menyambut tahun baru melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 31 Desember 2021 pada pukul 18.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati Anda dalam mengikuti ibadah tahun baru MDC Kadipaten pada hari Minggu 2 Januari 2022 yang akan diadakan secara onsite di Geraha MDC Kadipaten lantai 1. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan secara onsite pada hari Minggu 2 Januari 2022 pada pukul 8 pagi di Geraha MDC Kadipaten lantai 2. Menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, itu sebabnya Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan menaati protokol kesehatan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau dengan mengumpulkannya ke Geraha MDC Kadipaten setiap hari Selasa pukul 8 pagi sampai 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Happy Sunday and God bless you. Kami sungguh menikmati Tuhan ibadah pada saat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Makasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Kiranya semua itu boleh menyenangkan hati-Mu. Makasih juga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan untuk setiap hati kami Tuhan. Kiranya apa yang telah ditabur pada saat ini Tuhan, boleh tertanam di hati setiap kami, dan lebih dari itu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan Pak Royke yang sudah membagikan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau memakai beliau lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk para pelayan mimbar Tuhan yang sudah melayani Engkau dengan luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup setiap mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan nyata atas hidup setiap jemaat Tuhan Yesus.
Ucap syukur juga Tuhan untuk setiap persembahan-persembahan yang telah disampaikan Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan khusus, ataupun persembahan persepuluhan milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat surgawi terus dilimpahkan atas hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari setiap jemaat kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang yakin dan percaya katakan amin.